Halo semuanya, kami dari tim On Demand Day dan ini adalah struktur tim kami, yaitu yang pertama adalah ketua tim atau founder dari On Demand Day adalah Naila Pasha. Kemudian ada dari divisi sosmed dan pemasaran adalah Erli Salsabila Noveli Lovita Dartanto. Kemudian ada divisi riset dan pengembangan produk itu adalah Aida Nurul Iza Al-Rashid. Kemudian ada dari divisi operasional dan layanan pelanggan ada Ronesia Raisa Prabowo, dan untuk divisi keuangan dan administrasi adalah Farah Aulia Hadi. Kami berlima akan menciptakan suatu produk yang bernama On Demand Day dan akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Oke, berikut ini adalah logo dan juga penjelasan dari brand On Demand Day. Jadi secara singkatnya, On Demand Day itu adalah sebuah gebrakan baru dari jajanan tradisional yang akan kita upgrade menjadi jajanan yang lebih kekinian dengan mengganti isinya yang biasanya berupa kacang hijau. Itu kita ganti dengan isian coklat, keju, mungkin red velvet, matcha, tiramisu, dan mungkin rasa-rasa yang akan kita riset dan kita pertimbangkan lagi di kemudian hari. Nah, kemudian kenapa kok dinamakan On Demand Day? Karena kita terinspirasi dari kata yang mungkin familiar di telinga orang-orang, yaitu On Demand Day. Nah, itu kan kata dari bahasa Padang atau dari suku Minangkabau. Kemudian juga Monday itu juga bisa saja kita anggap sebagai awal yang fresh karena melekat dengan hari Senin. Dan melalui ini ya harapan kita adalah supaya jajanan onde-onde ini tuh bisa digemari oleh semua generasi usia. Langkah pembuatannya adalah dengan yang pertama adalah memasukkan kentang yang sudah direbus dan juga sudah di-mash atau dihancurkan sebanyak 50 gram dengan berfungsi agar adonannya tuh lebih kenyal dan sticky. Kemudian ada bahan yang wajib banget untuk dimasukkan, yaitu adalah tepung ketan putih, dan kita memasukkannya sebanyak 250 gram. Ini yang kita gunakan untuk sebagai adonan luar dari onde-onde tersebut. Kemudian masukkan tepung beras, tidak terlalu banyak, kayak cuman hanya 2 sendok makan saja, dan masukkan ke adonan yang tadi. Dan supaya adonan luarnya ada rasanya, jadi kita tambahkan juga gula. Ini kita menggunakan brown sugar. Dan jangan lupa juga tambahkan sejumput garam, secukupnya saja, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah bahan-bahan tadi dimasukkan semua, langkah selanjutnya adalah dengan mencampurkan semua bahan tersebut dengan rata. Jadi diaduk sampai tercampur dengan rata semua bahan-bahan yang tadi kita masukkan. Selanjutnya tambahkan air hangat dengan pelan-pelan sambil diaduk. Pokoknya itu airnya tuh wajib hangat ya, dan harus kayak suhunya tuh suhu kuku gitulah. Jangan terlalu panas tapi juga jangan terlalu dingin, dan juga wajib diaduk dengan pelan-pelan. Pokoknya disesuaikan aja airnya mau seberapa sampai sesuai dengan jumlah adonan yang tadi kita campurkan saja, dikira-kira sambil mengaduk. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa untuk diuleni dengan tangan sampai adonan benar-benar kalis dan teksturnya sesuai, yaitu seperti clay. Dan langkah selanjutnya tentu saja dengan mengisi adonan dengan isian yang akan diisi. Untuk kali ini kita baru mengisinya dengan isian coklat dan juga keju mozzarella saja. Nah, setelah diisi tuh juga nanti tinggal dibentuk
lagi menjadi bulat-bulat seperti onde-onde pada umumnya. Dan jangan lupa berikan wijen juga pada lapisan luarnya seperti onde-onde pada umumnya. Dan langkah selanjutnya adalah langkah yang agak lebih tricky, yaitu dengan menggorengnya. Yaitu menggorengnya tuh harus benar-benar dari awal sampai akhir tuh pakai api yang kecil supaya onde-ondenya tuh benar-benar matang dari luar sampai dalam dan bisa untuk dikonsumsi. Oke, dan ini hasil dari isian keju mozzarella. Dan satu rasa lainnya adalah rasa coklat. Dan setelah produknya jadi, tentunya harus ada strategi pemasaran dari produk tersebut. Nah, pemasaran kami itu melalui both offline dan online. Jadi ini adalah alur secara runtutnya gitu. Jadi kalau offline yang pertama itu kita harus mentes produk dulu untuk dicicipi ke teman atau keluarga terdekat. Jadi supaya kita dapat feedback dari orang-orang yang terdekat dahulu. Kemudian untuk tes pasar awal kita menjual di event kampus. Kemudian juga bisa langsung ke konsumen, yaitu jualan di CFD. Dan dengan melakukan promo bundling paket 3 dan 6 pieces. Kemudian juga mengandalkan promosi mulut ke mulut dari pembeli awal. Kemudian juga mungkin kita akan mencoba lokasi baru seperti di bazar atau di CFD lain. Dan juga kalau misalnya sudah benar-benar established banget bisnisnya, kita juga mungkin akan melakukan kerjasama dengan kafe dengan menitip jualkan onde-onde kami. Kemudian kalau juga bisnis kami bisa berkembang lagi, kita juga mungkin akan membuka untuk bulking order, yaitu pesanan untuk acara, yaitu kayak untuk ulang tahun, untuk arisan dan lain-lain. Dan mungkin juga kita akan mengikuti event UMKM, yaitu pameran dan bazar lokal. Sedangkan untuk pemasaran online itu pertama-tama kita harus survei online dulu melalui via Google Forms untuk melihat interest customer-nya gimana, customer interest-nya gimana. Kemudian juga kita mulai melakukan branding digital dengan logo, warna, kemasan. Terus mulai aktif di sosmed melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan tentunya mempost konten yang rutin seperti foto produk, behind the scene, testimoni. Kemudian melakukan pre-order online melalui DM atau WA. Dan juga setiap pelanggan yang mereview nanti kita akan repost. Dan mungkin setelah berkembang juga akan masuk food app seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food. Dan tentunya semua penjualan itu juga harus melalui evaluasi performa. Jadi kita juga harus melihat insight dan penjualannya tuh gimana supaya ya bisnis kita tetap terus berkembang gitu. Jadi itu adalah strategi dari bisnis kami, mulai dari produk, mulai dari pemasaran. Thank you so much.